Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata netizen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang warranty system atau sistem garansi pada mobil listrik atau electric vehicle. Oke, sistem garansi ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan marilah kita simak informasinya sebagai berikut. Oke, kita akan membahas tentang waranti atau garansi terhadap mobil itu sendiri, khususnya pada baterai, karena ini menjadi komponen yang sangat vital. Nah, untuk lifetime warranty atau garansi seumur hidup, kita simak ini dari dealer ya. Itu informasinya seperti apa saja, mari kita simak bersama-sama. Mau nanya Pak, kalau Wuling REV itu untuk menjaga warranty lifetime-nya nih, itu harus menghindar dari apa aja sih Pak? Ya kalau untuk menghindari sih itu ya sebenarnya sih ya Supaya tetap terjaga gitu loh, Ya. tetap berjalan lah gitu. ya, intinya sih awalnya kita Bapak kan dikasih buku servis. Betul. Bacalah aturan yang berlaku di buku servis. Mm-hmm. Kami pun di sini sebagai aftersales dan tidak akan jauh-jauh bicara dari buku servis. Oke. Karena ketentuan yang ada di buku servis itu jadi hukum dasar buat kita menjalankan tugas kita lah. Mm-hmm. Kita pun nggak bakalan jauh-jauh dari buku. Adapun suatu hal nanti macam nanti bisa kita kondisikan lah. Gitu. Dengan ya aturan kayak aturan servis berkala, mana sampai dahulu menggunakan alat-alat atau spare part yang ori dari si pabrikan, gitu kan. Nah, di luar itu apabila Bapak misalkan mengganti sesuatu hal yang dulu itu ya otomatis menggugurkan waranti. Contek. Oke, kata kuncinya adalah buku ya, buku panduan, buku servis. Jadi mengacu pada buku servis itu nanti yang akan menjadi acuan mereka itu bener-bener ini yang harus dipatuhi. Kalau meleset dari acuan servis maka gagal warantinya ya. Dan kita simak ini penjelasan dari Bang Fitra R ini lebih runtut ya. Nanti kita kembali ke Pak dealer ini. Yang pertama, tadinya itu hanya untuk 1000 pembeli pertama Wuling Bingo EV, tapi kemudian diperluas menjadi 2000 pemilik pertama Wuling Bingo EV. Artinya ketika Anda membeli ke dealer, Anda harus pastikan dulu Anda mendapatkan atau tidak. Kalau misalnya Anda tidak mendapatkan, Anda akan mendapatkan warranty seperti biasa, yaitu kalau nggak salah ya 160.000 km atau 8 tahun. Tapi kalau misalnya Anda masih mendapatkan, good, artinya Anda masih masuk batch yang bisa mendapatkan dan tidak menutup kemungkinan juga masih diperpanjang lagi oleh Wuling, tapi bagusan Anda pastikan dulu ke dealer. Oke, kemudian berikutnya apa saja sih yang di cover warranty? Yang ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah drive motor alias motor listriknya. Yang kedua adalah motor controller unitnya. Jadi controller yang mengatur motor listrik tersebut, otaknya lah. Dan yang ketiga, nah ini yang paling banyak menjadi momok bagi orang sebelum membeli mobil listrik adalah power battery. Baterainya sendiri. Jadi baterainya sendiri itu di cover seumur hidup. Padahal kita tahu baterai itu ada umurnya dan baterai itu tidak murah. Kenapa Wuling berani sampai mengcover seumur hidup? Nah, leaflet yang diberikan ke saya oleh Wuling, setidaknya ada 7 persyaratan yang harus dipenuhi. Kita akan one by one. Yang pertama, menurut saya ini adalah cerdiknya Wuling di sini. Jadi, yang pertama, garansi seumur hidup itu hanya berlaku untuk new car owner, hanya untuk pemilik pertama mobil baru ini. Jadi Anda tidak bisa menggunakan warranty seumur hidup itu untuk misalnya menjaga harga jual dari mobil ini karena itu bisa dipindahkan ke pemilik berikutnya. Tidak bisa. Persyaratan lagi yang harus Anda penuhi. Syarat berikutnya adalah ada batasan kilometer. Tapi batasan kilometer cukup lega kalau kita mau fair ya. Jadi per tahun itu diizinkan untuk sampai 30.000 km. Jadi andaikan misalnya tahun ke-10 Anda
klaim warranty, misalnya baterainya ada masalah apa gitu ya. Yang penting dalam 10 tahun itu Anda tidak lebih dari 300.000 km. Fair lah menurut saya, 30. Jadi seperti kaki-kaki, suspensi, body gitu ya, itu warranty-nya mengikuti standar. Hanya 3 komponen itu saja yang ditanggung. Kemudian syarat berikutnya adalah mobil tidak boleh untuk keperluan selain keperluan pribadi. Jadi hanya untuk private use, tidak boleh untuk rental, misalnya tidak boleh untuk commercial use, tidak boleh untuk taksi. Jadi benar-benar hanya untuk keperluan pribadi kita. Yang berikutnya, syaratnya adalah mobil harus selalu melakukan perawatan berkala sesuai buku servis, sesuai jadwalnya, dan selalu dilakukan di bengkel resmi Wuling. Jadi jangan coba-coba merawat mobil ini sendiri. Kemudian selama Anda memiliki mobil ini, Anda tidak diperkenankan memakai komponen aftermarket untuk di mobil. Jadi harus selalu menggunakan komponen asli, genuine parts dari Wuling. Tidak di cover juga jika kerusakannya diakibatkan oleh tabrakan, oleh banjir, kemudian terbakar. Maksudnya kebakaran ya, bukan dari mobil sendiri, misalnya ada kebakaran gitu ya, jadi sampai baterai motornya semua rusak, itu tidak boleh. Kemudian kecelakaan, jadi itu nggak bisa di cover kalau misalnya kerusakannya bukan alami tapi kerusakan karena hal lain gitu, seperti yang tadi. Baik, penjelasannya sangat runtut ya dan ini sebenarnya tadi mengacu kepada buku panduan, tidak keluar dari buku panduan. Kalau buku panduan itu dibuka maka isinya akan sama seperti yang disampaikan tadi ya. Berapa orang nanya sama saya ya, katanya kalau misalnya ganti lampu depan yang PNP, katanya kan ada tuh yang tinggal colok, kayak lampu sen yang tinggal colok, itu nggak boleh juga berarti Pak ya? Secara intinya Itu memodifikasi ya jatuhnya ya. kalimatnya ada memodifikasi. Oke, siap. Jadi kita makanya kan kita di sini kan bengkel perawatan, bukan perbaikan. Perawatan. Kita merawat mobil itu agar kondisi mobil itu terus prima kondisinya. Oh, siap. Gitu kan. Jadi kalau misalkan Pak, ini bisa nggak Pak? Misalkan nih ya beda senti mau nggak pasal segala macam. Jadi secara hukum di luar sana sih oke, bisa. Pack and pack kayak Bapak tadi, misalkan A4 ganti A7 gitu. Tapi ya soket sama. Oke nggak masalah. Ya kalau di luar sih monggo aja, sah-sah aja. Tapi kalau di kami ya mohon maaf. Itu makanya kalau kami di sini kan Pak, untuk IP 300 nomor 4 lampu berapa sih? Misalkan contoh. Belakangnya 17. IP 200 18 misalnya gitu kan. Sebenarnya physically sama Pak. Secara pikir sama. Tapi kenapa kita harus pakai 17 atau 18? Sesuai kenapa? Nanti jatuhnya pada saat ada klaim warranty gitu kan. Kalau dilihat ada nggak bisa 17 kok nggak pakai 18? Gugur warranty. Saya yang pakai. Oh. Gitu kan. Bapak mengganti spare part di sini itu ada garansinya. Iya. Lampu misalkan baru sehari misalkan gitu, bisa contoh lah. Iya, oke. Putus lagi, kita lihat emang putus Pak. Tapi harusnya Bapak pakai 17, saya pasti pakai 18 nih. Ya udah, pas saat saya ajukan ke pusat, itu kan pasti akan ditolak. Iya, karena nggak sesuai spek ya. Nah, Oke, siap. Oke teman-teman, sangat jelas ya. Jadi intinya setiap perusahaan ya, itu setiap pabrikan pasti mereka punya term of service sendiri-sendiri, mempunyai aturan, ketentuan dan syarat yang berlaku, dan itu harus dipatuhi ya. Dari konsumen harus benar-benar mematuhi sesuai panduan. Jadi kalau begitu meleset sedikit, contohnya tadi lampu saja yang padahal sama bentuknya tapi cuman beda seri sedikit, begitu diajukan ke atas maka akan gagal. Jadi tidak bisa memodifikasi kendaraan ini. Pokoknya apapun harus dilakukan secara standar yang diberikan oleh pabrikan. Ya itu wajar karena kalau memakai barang-barang yang aftermarket yang tidak orisinil itu bisa membuat kekacauan dalam sistemnya, itu bisa kacau semua dalam pemasangan satu benda yang nggak standar sehingga mempengaruhi kinerja sistem, maka itu bisa menyebabkan ketidakstabilan pada seluruh sistem.
Oke teman-teman, semoga informasi tadi bermanfaat, menambah wawasan kita semua. Jangan lupa bahagia, ikuti terus Mata Netizen, like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.